Welcome back everybody, saudara semuanya, teman-teman semuanya. Perlu diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat telah menandatangani perintah executive order untuk Departemen Keuangan di Amerika Serikat, Departemen Perdagangan, untuk mengurus, menertibkan aset kripto, untuk bagaimana supaya aset kripto itu tidak merugikan masyarakat, supaya melindungi hak-hak. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan perkembangan teknologi dengan aset kripto ini. Nah, hari ini investor besar, Bill Gates, mengomentari tentang cryptocurrency ini, Beliau mengatakan bagaimana suatu aset, yang sangat dipengaruhi, harganya naik turun hanya bisa dipengaruhi oleh sebuah cuitan dari Twitter, dari CEO Tesla, Elon Musk, Elon Musk hanya bercuitan di Twitter, maka harga Bitcoin itu naik dan turun. Nah, suatu aset sangat dipengaruhi sekali. Tidak ada underlying asetnya, hanya dipengaruhi oleh suatu cuitan Twitter. Ini sangat-sangat berisiko. Nah, bagi Bill Gates mengatakan bahwa Elon Musk, memiliki uang yang banyak. Jadi Elon Musk itu tidak peduli, dia adalah seseorang yang sangat canggih sekali. Dia tidak peduli dengan itu aset Bitcoin, kripto itu naik turun, volatile, begitu tingginya tajam, atau turun diacak-acak, setelah itu naik, tidak peduli harga mau kemana. Tetapi yang Bill Gates peduli di sini adalah Anda semua orang, investor di seluruh dunia, tidak memiliki uang yang banyak seperti Elon Musk. Jadi jika Anda tidak memiliki uang yang banyak seperti Elon Musk, Anda lebih harus berhati-hati dalam membeli aset Bitcoin atau Anda transaksi di aset Bitcoin, karena itu sangat berisiko sekali. Nah, Presiden Joe Biden sudah memerintahkan, seperti kemarin sudah menandatangani itu, untuk membuat aturan-aturan yang bisa melindungi, yang bisa menjaga itu aset kripto itu perkembangannya jangan sampai bisa merugikan masyarakat, Nah, dan juga ini tanda-tandanya lahirnya, memang dengan ada aturan-aturan ini maka muncul lahirnya yang namanya Central Bank Digital Currency di Amerika Serikat. Nah, tentunya pemerintah Amerika Serikat tidak mau ketinggalan dalam hal teknologi. Pemerintah Amerika Serikat mau yang menjadi terdepan dalam pesatnya perkembangan teknologi ini, yang paling terkemuka di dalam bidang teknologi. Maka pemerintah Amerika juga tidak mau ketinggalan, dalam hal cryptocurrency ini. Dan bukan pemerintah Amerika, jangan para trader atau investor cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain itu merasa senang bahwa ini berarti sudah lampu hijau, bahwa mereka mendukung itu cryptocurrency. Bukan, mereka hanya membuat aturan dari pemerintah Amerika Serikat supaya Anda itu terlindungi dari kejadian-kejadian luar biasa nanti yang terjadi di aset kripto yang berisiko, yang tidak ada underlying aset itu. Nah, tetapi aturan ini dibuat adalah untuk memunculkannya Central Bank Digital Currency, sebagai cikal bakal munculnya Central Bank Digital Currency, mengikuti tren yang sudah duluan dibuat oleh Yuan. Pemerintah China membuat Yuan digital, maka Amerika Serikat juga akan membuat yang namanya dollar coin atau dolar digital itu, CDBC. Nah, dan juga nanti Indonesia juga, kita sedang juga lagi membuat CDBC itu, nanti pada pertemuan G20 nanti, akan dibahas, kuncinya secara financial ekonomi akan dibahas tentang perkembangan cryptocurrency ini, dan akan dibahas tentang semua negara nanti yang tergolong negara maju dan negara berkembang itu semua akan sepakat untuk membuat mata uang digital mereka, yaitu CDBC, Central Bank Digital Currency. Maka kalau semuanya sepakat nanti, maka akan terjadi di dunia ini, yaitu yang sistem
yang sekarang sudah berjalan, yaitu yang cryptocurrency secara desentralisasi. Nah, menurut Bill Gates itu cryptocurrency Bitcoin yang sistemnya terdesentralisasi ini, ya, itu sangat berisiko, ya. Risikonya karena risiko yang pertama itu Bitcoin cryptocurrency itu desentralisasi. Desentralisasi ini membuat harga itu sangat fluktuatif, ya. Karena tidak ada jaminan, sangat berisiko sekali, ya. Tidak diatur, ya. Terdesentralisasi, ya, membuat harga naik turunnya itu juga tidak diatur juga, bebas. Jadi ini sangat berisiko sekali, ya. Tidak ada intervensi, ya. Jadi sangat berisiko aset Bitcoin. Nah, risiko yang kedua adalah itu menggunakan transaksi yang anonim, ya. Jadi transaksi ini tidak dapat dibalik, ya, istilahnya begitu. Nah, risiko-risiko yang lain mengikutinya, seperti bisa digunakan untuk segala macam transaksi kejahatan, ya. Penjualan senjata ilegal, untuk korupsi, ya, karena tidak menggunakan nama identitas asli yang sebenarnya, nama samaran, ya. Bisa juga untuk perdagangan trafficking, ya. Bisa juga untuk narkoba, ya. Bisa untuk sarang transaksi untuk pendanaan teroris dan lain-lain. Jadi ini sangat berisiko sistem terdesentralisasi. Nah, nanti di dunia ini ada terdesentralisasi melawan sistem sentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah aset cryptocurrency atau yang dibuat oleh pemerintah, yaitu central bank digital currency, ya. Yang pasti di sini adalah seiring waktu berjalan, maka sistem sentralisasi inilah yang pasti akan menang, karena sentralisasi inilah yang lebih aman, terjamin, ya, dilindungi oleh pemerintah. Yang pasti semua publik, masyarakat di seluruh dunia itu pasti lebih percaya dengan sistem tersentralisasi yang dibuat oleh pemerintah, yang ada jaminan, ya, seperti keamanan dana dan lain-lain, ya. Jadi lambat laun, jadi seperti yang sudah saya prediksi sebelumnya bahwa Bitcoin cryptocurrency itu akan tamat, mungkin akan tamat tidak akan lama lagi, dan harga akan turun ke nol. Dan lambat laun setelah habis pertemuan G20 ini, ya, semua sepakat untuk seluruh dunia, bank sentralnya menerbitkan, membuat itu central bank digital currency, mata uang digitalnya, ya, seperti rupiah digital nanti di Indonesia, dolar digital, ya. Maka tamatlah riwayat yang namanya Bitcoin, ya, Ethereum dan lain-lain dan kawan-kawan cryptocurrency yang sistem desentralisasi yang sangat berisiko ini, yang sangat merugikan masyarakat. Nanti dengan ditandatangani kemarin itu menunjukkan bukan mendukung, tetapi itu adalah secara tidak langsung itu sudah mematikan langkah Bitcoin, karena muncul saingan baru, yaitu sistem sentralisasi. Nah, mematikan sistem desentralisasi Bitcoin itu muncul sentralisasi yang dibuat oleh setiap bank sentral negara-negara. Jadi pemerintah Amerika Serikat lebih dulu menekan itu, nanti dibawa ke pertemuan G20 nanti di Indonesia. Maka semua sepakat, ada kesepakatan untuk seluruh dunia CBDC dibentuk, menghilangkan itu sistem desentralisasi dari cryptocurrency yang Bitcoin dan kawan-kawan itu. Maka harga Bitcoin itu terjun bebas ke nol pada saat pertemuan itu, dan bisa dipastikan itu tidak lama lagi Bitcoin ini akan hidup di dunia ini, ya. Waktunya sudah tidak lama lagi, karena tetap bagaimanapun sistem yang dibuat pemerintah yang aman dan terpercaya, yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, setelah CBDC ini terbentuk di Amerika, sudah terbentuk, ya, dolar digital, dan dibuat lagi peraturan baru. Nanti ada peraturan baru lagi untuk menekan laju cryptocurrency desentralisasi itu. Maka pelan-pelan mata uang cryptocurrency Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan itu sudah menuju ke mendekati akhir ajalnya, dan dia mengalami kematian selama-lamanya, ya, karena pasti tidak
semua negara ya, Amerika dan semua negara di seluruh dunia pasti tidak mau ada saingan, ya, ada saingan yang menghambat mereka. Jadi pasti desentralisasi itu setelah muncul nanti mata uang digital CBDC di seluruh dunia, maka langsung menekan, ya, membuat aturan yang membunuh itu, membuat ajalnya mata uang cryptocurrency itu selesai di seluruh dunia dan tamat riwayat di seluruh dunia. Jadi yang kita prediksi semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, ya, yang kita selalu bilang bahwa Bitcoin dan kawan-kawan akan tamat, ya, inilah tamat kemarin itu. Biden itu, Presiden Joe Biden menamatkan secara tidak langsung itu sudah menamatkan langkah cryptocurrency. Jadi Anda bisa lihat sendiri volatilnya harga Bitcoin US dollar itu kemarin tertinggi 42.000, sekarang sudah 39.000, dan besok-besok itu sudah tidak bisa lebih tinggi lagi harganya, cenderung untuk menurun. Cenderung akan menurun, dan memang itu sudah tanda-tanda ajalnya sudah semakin dekat, ya. Apalagi nanti, ya, pada minggu depan ada kenaikan Federal Fund Rate, suku bunga Bank Sentral Amerika, maka Bitcoin semakin terpuruk lagi dan bisa di level 20 ribuan dan turun ke level 5.000 dan menuju 0 dan bertahan lama 0, dan habis pertemuan G20 nanti di Indonesia, maka selesailah Bitcoin. Oke, itulah informasi yang perlu Anda pahami tentang peperangan antara desentralisasi dan sentralisasi, peperangan antara cryptocurrency, Bitcoin dan kawan-kawan, dan central bank digital currency CBDC. Oke. Nah, di sekarang ini perang itu lagi slow down, lagi gencatan senjata, jadi market lagi rebound kembali seluruh dunia. Harga emas mulai koreksi turun, harga minyak dunia koreksi turun. Nah, inilah saat Anda untuk kesempatan untuk Anda mengoleksi, Anda membeli lagi, membeli harga emas dan membeli harga minyak dunia, dan juga Anda bisa memborong harga-harga komoditi, ya. Kesempatan nanti setelah bank sentral, ya. Jadi kesempatan nanti, karena minggu depan itu pasti tensinya akan naik lagi. Ya, ini biasa koreksi, ya. Kalau tensinya naik lagi, maka harga emas akan melonjak lagi dan harga minyak akan naik lagi. Nah, inilah peluang yang saya tawarkan kepada Anda, karena memang bursa saham itu sudah tinggal waktunya saja, ya, sudah tidak bisa ini, ya begitu yang saya bilang, harga sudah tertinggi, ya, tidak bisa tembus lagi. Harga saham di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia tidak bisa menembus level tertinggi baru lagi, cenderung menurun, ya, karena sudah mendekati naiknya suku bunga Bank Sentral Amerika. Oke. Nah, peluang terbesar di sini adalah Anda harus segera, saya katakan ulang-ulang bahwa harus segera dan harus sekarang masuk dan harus Anda trading, Anda investasi, ya, di futures market, di lahan basah. Lahan basah di 2022 ini, ya, hanya futures trading adalah itulah satu-satunya lahan basah. Di luar sana setelah suku bunga naik, ya, maka terjadi kekeringan, likuiditas, kekeringan, semua bisnis akan sepi, mati dan lesu, banyak perusahaan-perusahaan akan gulung tikar dan lain-lain. Maka Anda sendiri yang masuk dalam trading di lahan basah, di futures trading, akan menikmati profit tiap hari, akan menikmati keuntungan yang maksimal, sementara yang lain menderita karena kekeringan likuiditas, karena sepi, bisnisnya lesu, tidak jalan, ya. Inflasi cukup tinggi. Inflasi ini tidak selesai sepanjang tahun 2022 ini, ya. Supaya Anda kasih tahu bahwa perang juga tidak akan selesai juga. Setelah perang ini akan ada perang lagi. Dan Cina juga tidak akan tinggal diam. Cina juga akan membuat aksi lagi setelah Rusia selesai. Jadi perang ini akan berlanjut terus selama tahun 2022 ini. Tidak ada selesainya, akan berlanjut terus selama 2022. Karena sudah melihat bahwa NATO dan Uni Eropa dan Amerika tidak bisa berbuat banyak, ya. Jadi inilah membuat suatu kepercayaan diri baru untuk menginvasi atau mengambil negara-negara yang bisa memperluas wilayahnya. Jadi China bisa memperluas wilayah sampai di Laut Cina Selatan, sampai di Taiwan,
Nah, begitupun juga dengan Rusia. Jadi inilah kesempatan Anda trading di lahan basah, ya, di lahan basah futures trading, karena disinilah kesempatan terbesar Anda menikmati profit selama tahun 2022 ini. Nah, di sini supaya Anda ingin lebih detail, ya, lebih lengkap tentang apa itu lahan basah futures trading itu, saya sudah sediakan cantumin email di bawah, di deskripsi di bawah ini, ya. Konten ini di deskripsinya Anda bisa email saya, akan saya jelasin lebih jelas, lebih detail tentang apa itu lahan basah futures trading yang luar biasa, yang subur sekali, yang benar-benar luar biasa di tahun 2022, sedangkan yang lain kering, dia yang basah. Oke. Dan juga Anda yang sudah trading futures trading, sudah mengenal tentang lahan basah ini, sudah trading di luar sana, di perusahaan broker-broker di luar sana. Nah, Anda bisa bergabung di sini. Anda bisa, saya juga cantumin di deskripsi di bawah ini linknya broker yang sudah terpercaya, yang izin lisensi Bapepti, yang menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta. Nah, bagi Anda yang di luar, yang masih trading di perusahaan-perusahaan yang gak jelas di luar sana, yang tidak ada izin dari pemerintah Bapepti, ya, bukan menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta, yang masih abu-abu gelap, yang gak jelas, ya, katanya berbau asing, tapi ya mungkin namanya aja asing, tapi mereka servernya di sekitar sini saja. Nah, perusahaan-perusahaan gelap-gelap itu Anda harus hati-hati, sebaiknya bijaksananya Anda pindahkan, ya. Anda daftar segera di link di deskripsi di bawah ini, kode broker izin Bapepti yang saya sudah sediakan untuk Anda, ya, yang bekerja sama dengan Anda nanti. Saya sediakan perusahaan yang terpercaya, yang diawasi oleh Bapepti, pemerintah, OJK. Nah, Anda daftar, Anda invest di sini, Anda trading di sini, ya. Link broker di bawah ini, supaya Anda itu selamat dari apa? Dari kejadian yang luar biasa di tahun 2022 ini, yaitu apa? Perusahaan-perusahaan yang tidak ada izin dari Bapepti pemerintah itu, Anda perlu tahu bahwa mereka itu adalah over the counter, ya. Mereka sesuka hati menentukan harga dan lain-lain dan segala macam, dan mereka juga sesuka hati untuk hengkang kabur sebelum Anda withdraw duit Anda. Jadi Anda jangan sampai Anda terlambat, mereka sudah hengkang, sudah kabur, duit Anda tidak bisa di withdraw, karena mereka tidak bisa dilacak, dan pemerintah juga tidak campur tangan, tidak bisa mengurus, karena kesalahan bukan di pemerintah, tapi pemerintah sudah menghimbau supaya Anda berkali-kali, supaya Anda trading, Anda investasi di perusahaan yang ada izin dari pemerintah. Tetapi dasar Anda yang keras kepala, berarti resiko Anda tanggung sendiri, ya. Pemerintah tidak mau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di perusahaan yang bukan izin dari pemerintah. Jadi Anda harus bijak, jangan sampai Anda menyusahkan diri Anda sendiri, jangan sampai Anda menyesal kemudian Anda menangis meratap, yang keluar adalah air mata darah, ya. Jangan sampai itu terjadi, ya. Anda harus lebih bijak, ya. Anda harus hati-hati, karena ini uang Anda di saat masa-masa yang sekarang ini, masa-masa yang sangat kering, yang sangat susah. Uang Anda itu tidak banyak, kecuali Anda itu seperti Elon Musk. Jika Anda seperti Elon Musk, nggak apa-apa. Uang Anda hilang di perusahaan-perusahaan yang nggak jelas itu, dibawa lari, nggak apa-apa. Anda kaya. Tapi Anda, kalau jika uang Anda tidak banyak, jangan sampai Anda segitu bodoh seperti seekor keledai, yang keledainya lebih pintar, tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama kedua kali. Apalagi Anda manusia. Jangan sampai, sudah diperingatkan berkali-kali, jangan di perusahaan gelap yang tidak ada izin Bapepti Anda masih mau coba. Katanya aman lah, withdrawnya lancar, aman. Iya. Perusahaan yang memang bajingan penjahat itu memang mau itu memberi pemanis supaya Anda tertarik, Anda terjatuh hati, Anda trading di situ terus, withdrawnya lancar per detik per detik. Tapi satu waktu setelah Anda percaya, Anda memasukkan duit Anda yang cukup banyak, dia kabur, meninggalkan Anda. Itulah trik. Jangan Anda terpedaya dengan trik-trik manis di depan itu, karena itulah memang trik untuk menjerat Anda. Jadi orang pintar-pintar, lebih bijak. Semakin usia semakin bertambah, lebih bijak. Jangan terlalu terbawa emosi, tetapi pakai akal, ya. Jadi kalau emosi itu kan apa yang dikasih manis-manis, Anda jadi suka, Anda masuk di situ, tidak mau pindah ke izin yang Bapepti. Oke? Jadilah orang yang bijaksana supaya Anda selamat. Karena Anda bukan seperti Elon Musk. Kalau Elon Musk, dia nggak peduli uang dia hilang, Bitcoin turun, diacak-acak, ya. Gak peduli, naik turun gak peduli, dia kaya raya. Tapi Anda uangnya sangat terbatas, Anda harus hati-hati. Oke? Sukses untuk Anda. Semoga
konten ini selalu bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa Anda harus sebarkan kepada semua orang di luar sana. Karena mereka perlu tahu konten yang bermanfaat ini untuk hidup mereka. Dan juga mereka juga perlu tahu edukasi ini supaya mereka terhindar dari mara bahaya, supaya uang mereka aman. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, ya. Tekan loncengnya supaya Anda dapatkan upload video berikutnya. Sukses.